akhirnya kamu bisa pilih hukum itu gimana? Bukan lebih ke kayak kuliahnya, tapi lebih ke lingkungannya. Terus di magang di RS Law berapa lama dia? Kayak itu loh, apa namanya? Apa? Nyesel pilih jurusan gitu. Oh, jadi kayak kalau kuliah, alhamdulillah culture shocknya bukan yang sampai kayak gimana-gimana sih. Halo sahabat Merdeka, kembali lagi bersama kita di Merdeka Merdeka Podcast. Podcast. Jadi hari ini kita akan belajar nih tentang mahasiswa hukum dan mahasiswa akuntansi. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Boleh. Aku Nastadia dari RS Law Indonesia. Dan aku Kimi Aureli, mahasiswa FHUI yang sedang magang di RS Law. Oke. Udah berapa lama menjadi mahasiswa? Kebetulan aku udah semester 4 dan insya Allah nanti kalau masuk kuliah aku menginjak semester 5. Semester 5. Terus di magang di RS Law berapa lama dia? Kebetulan aku baru ya di sini sekitar 2 hari. 2 hari. Dan ini hari kedua aku by the way dan sangat seru dan mungkin belum banyak yang aku dapat, tapi kedepannya aku udah dapat gambaran di sini bakal ngapain aja. Jadi nggak sabar buat menantikan kegiatan-kegiatan seru di RS Law ini. Pasti seru sih, Iya. karena kita banyak case yang berhubungan dengan hukum. Yes. Emang dasarnya kita adalah hukum. Iya. Terus Oke. pertanyaan itu ya, general. Iya. Kenapa ambil jurusan hukum nih? Oke. Sebenarnya aku menyadari ini tuh waktu OKK. OKK tuh kayak orientasinya anak UI yang tingkat UI itu, Mbak. Jadi waktu itu kayak OKK tuh mengundang Mbak Najwa Shihab. Nah, Mbak Najwa Shihab tuh bilang kayak, saya tuh dulu masuk hukum bukan karena alasan yang keren, kayak orang-orang pengen menegakkan keadilan atau apa gitu ya. Cuma Mbak Najwa Shihab tuh bilang, beliau pengen masuk hukum karena keren aja gitu. Karena FH tuh keren. Nah, dulu aku juga kayak, oh iya, aku juga kayak gitu rasanya. Aku dulu pengen masuk FH karena keren aja. Jadi kayak belum gimana ya, belum cita-cita yang hebat gitu loh. Jadi awalnya aku cuma kayak gitu aja, Mbak. Jadi kayak FOMO gitu gak sih lebih? Iya, lebih ke FOMO gitu awalnya. FOMO karena sih. Iya. Kalau Mbak sendiri? Kalau aku jurusan akuntansi dari orang tua sih sebenarnya. Karena orang tua nggak ngebolehin di luar kota, jadi ya ambil yang di negeri di dalam kota gitu. Jadi adanya akuntansi ya udah ambil akuntansi sih. Oh iya sih. Gitu. Aku dulu juga ada ini juga sih Mbak, kayak disuruh orang tua. Aku di UI sebenarnya bukan yang pengen keinginan sendiri, karena aku dari SMP pengennya UGM sebenarnya. Tapi pengennya sama UGM. iya, sama orang tua disuruhnya di UI dan FH. Jadi ya udah ikut orang tua, ternyata rezekinya di situ. Memang itu sih apa namanya, doa orang tua tuh emang Sangat mustajab ya. betul. Apa yang dibilang itu walaupun kita udah berusaha apapun tuh, kalau orang tua udah bilang A itu pasti Iya, Allah Subhanahu Wa Taala ini selalu menetapkannya seperti itu. betul. Dan ternyata bagus juga, maksudnya kita nggak salah pilihan gitu loh. Iya. Oke. Terus nih, kan kamu udah semester 4 ya? Udah mau semester 5. Udah menjalani berapa tahun berarti? Oh, udah 2 tahun di FH. Udah 2 tahun. Itu. Terus awalnya ekspektasi kamu masuk jurusan hukum tuh apa sih? Nah, awalnya banget aku pengennya tuh jadi jaksa, Mbak. Jadi kayak aku kuliah di FH, nanti aku kayak yang di persidangan jadi orang yang penuntut umum, jadi jaksa gitu kan. Cuma setelah kuliah di FH, awal-awal tuh aku kan ambil mata kuliah asas-asas hukum pidana. Nah, ternyata tapi aku juga ambil asas-asas hukum perdata. Nah, waktu di semester 2 itu aku merasa kayak lebih cocok di perdata. Jadi kayak ekspektasi awalku sama yang aku jalin sekarang ternyata nggak sejalan. Awalnya pengen di hukum pidana, tapi sekarang minatnya ternyata di perdata gitu sih, Mbak. Tapi emang kayak pidana itu lebih keren gitu ya. Iya, Emang menangani pembunuhan atau pencurian atau penipuan gitu. Kayak FH banget gitu. Betul. Tapi ternyata perdata lebih menarik ya. Iya. Kalau Mbak gimana, Mbak? Kan Mbak di akuntansi juga. Dulu ekspektasinya kayak gimana? Ekspektasi aku nggak besar sih ya. Ekspektasi aku akuntansi itu kayak, oh yaudah ini tentang keuangan. Nanti akan kerjanya di kantoran. Ya gitu doang. Iya Sebenarnya sih. ekspektasinya itu. Iya, iya. Dan menurut aku kayak, oh yaudah gampang lah. Iya. Tapi ya
reality hit different ya. Betul. Terus nih kan, kamu kan udah ekspektasinya wah perdata, pidana seperti itu. Ustadz Dinas Wasihab juga, keren banget tuh buat hukum. Terus realitanya di kampus kamu itu dan tantangan ya mungkin saat kuliah di kampus gimana? Oh iya, mungkin kalau tadi apa harapanku mungkin di kampus tuh kayak aku pengen aktif, pengen berprestasi, pengen ikut banyak kegiatan. Nah ternyata waktu realitanya aku tuh waktu zaman maba FOMO juga nih mbak, aku kayaknya FOMO-annya. Jadi kayak waktu maba aku langsung ikut 3 organisasi gitu, dan ternyata itu malah jadi tantangan buat aku kayak untuk memanage waktunya tuh jadi lebih susah. Jadi kayak kuliahku mungkin agak sedikit terganggu karena kegiatan akademisku lebih banyak dan aku belum sempet ikut lomba-lomba gitu karena tadinya kan aku pengen jadi mahasiswa berprestasi lah ya istilahnya. Nah tapi ternyata aku baru sempet melakukan lomba-lomba itu di semester 4 ini malah setelah udah demis dari organisasi. Nah jadi buat aku tantangan terbesarnya adalah dengan gimana ya budaya anak UI yang aktif-aktif. Jadi aku kayak FOMO dan ternyata aku nggak harus ngikutin apa yang orang lain lakukan gitu. Jadi kayak kita harus tahu batasan diri kita mampunya melakukan kegiatan yang seperti apa. Nah itu sih tantangan buat aku. Berarti ekspektasimu jauh banget dari. Kalau Mbak gimana nih Mbak? Kalau aku realitanya di kampus ya. Kamu juga dari IPA nggak? Aku IPA, iya. IPA kan. Dari SMA kan kita IPA nih. Iya. Sementara hukum dan akuntansi kan Sosum, iya. Sosum. Kita dari Saintek terus ke Sosum. Tantangannya kalau aku ya di jurusan akuntansi adalah ketika aku masuk, karena aku dari Saintek nih. Teman-teman aku yang lainnya tuh udah dari Soshum. Ada juga yang udah dari SMK akuntansi. Gitu. Jadi kalau aku mulai dari nol, startnya mereka udah dari 20% gitu. Jadi ya tantangannya emang di situ sih. Nggak apple to apple gitu ya. Betul. Jadi jalannya itu udah beda gitu. Gitu. Apalagi kan kalau misalkan di IPA, kamu berapa tahun SMA? Aku SMA 2 tahun dulu akselerasi. Gitu kan. Tapi kalau misalnya di IPA itu ada itu nggak? Sosuminat nggak? Ada. Aku sastra Inggris dulu sama ekonomi. Oh 2? Iya. Jadi kayak sastra Inggrisnya cuma 1 tahun doang waktu tahun pertama. Terus ekonominya 2 tahun sampai lulus itu aku belajar ekonomi. Tapi nggak ada itu pelajaran yang wajib Inggrisnya wajibnya nggak ada? Ada juga. Oh jadi ada Inggris wajib sama Inggris iya, sastra Inggris iya. Terus kalau aku tuh nggak ada. Oh iya sama sekali. Ada 1 doang. Itu geologi ya. Oh geografi. Iya geografi. Iya yang geografi minat. Itu cuma 1 tahun doang. Jadi nggak ada yang namanya akuntansi gitu. Kayak asing banget ya. Betul. Jadi benar-benar nggak ada bayangan gitu ya. Emang dari nol sih. Oke. Terus kan kamu udah masuk nih ya di UI udah hukum gitu, udah hampir 2 tahun, hampir semester 5. Ada perasaan nyesel nggak masuk di situ? Wah kalau itu sih sama sekali nggak ada jujur. Walaupun awalnya aku nggak pengen di UI, nggak pengen hukum. Fun fact dulu aku tuh sebenarnya waktu SMA pengen kayak jurusan idealku tuh psikologi. Nah tapi karena mungkin aku belum sempet izin ke orang tua aku sih, tapi aku udah yakin kalau orang tua aku nggak bolehin gitu. Jadi karena orang tua aku dari awal bolehinnya kesehatan sama hukum. Nah jadi karena aku nggak minat kesehatan walaupun aku dari IPA, jadi aku ambilnya hukum aja. Nah terus kalau dibilang nyesel sih jujur enggak ya mbak, karena ternyata kalau kita mengeksplor ilmu baru dan kita semakin into di hukumnya ini, jadi kayak semakin menarik gitu. Apalagi hukum kan kalau di FHUI aku belajar ada 16 peminatan nih. Jadi kayak ada hukum ekonomi, hukum perdata, pidana, hukum acara, hukum agraria dan lain-lain. Pokoknya banyak banget, ada 16 peminatan. Jadi kayak ternyata aku bisa milih lagi gitu di FH maunya belajar yang apa gitu. Dan juga teman-teman kayak gimana ya, budaya di UI itu nggak ada orang-orang males gitu loh, jadi kayak aku jadi yang awalnya agak malesan, terus di UI jadi lebih berkembang lah dari soft skill dan lain-lain itu, jadi nggak ada penyesalan sama sekali sih, walaupun awalnya nggak minat di sini. Berarti nggak ada itu, kamu nggak bisa join tren kayak itu loh, apa namanya? Apa?
nyesel pilih jurusan gitu. Oh, Di fase nyesel pilih jurusan itu ada nggak? eh, mungkin ada pernah sih, cuma kayak overall tuh enggak gitu. Pernahnya mungkin kalau awal-awal maba kan em, dari SMA yang kita cuma dengerin guru, terus kalau kuliah hukum, kuliah in general sebenarnya kayak diskusi gitu kan, kayak minta pendapat. Nah, Betul, apalagi betul. kalau FH kan kayak semuanya dimintain pendapat gitu. Nah, itu mungkin Betul, betul, di betul. situ sih aku merasa kayak agak susahnya dan pernah nyesel dikit. Emang peralihan dari masa-masa SMA yang Mm-mm. kita panggilnya guru gitu, terus Mm-mm. ke dosen itu emang Beda banget, jauh. iya. Betul, betul. Aku juga merasakan itu sih Mm-mm. di akuntansi juga yang Iya. maksudnya guru itu ngajarin satu persatu ya. Kalau Mm-mm. misalkan kita nggak bisa diajarin gitu, Mm-mm. di situ ya kamu bisa nggak bisa ya harus terserah kamu Iya, gitu. harus mengikuti gitu ya. Betul, dan juga Mm-mm. pertemanan juga kan emang beda ya. Iya, iya, Dari iya. SMA yang kemana-mana bareng-bareng itu di Mm-mm. kuliah Lebih individu. individual, iya Betul, betul betul, betul. betul. Seperti itu emang berbeda. Agak. Culture shock ya. Betul, betul, betul. Jadi kamu sebelumnya pengen masuk psikologi, Psikologi, iya. tapi enggak. Jadi karena doa orang tua memang Betul. kembali lagi ke Restu orang orang tua. tua. Betul, Betul betul, betul. banget. Saya kalau psikologi itu Mm-mm. akan ada yang bilang tuh gini, belajar sambil mengobati diri sendiri. Iya, kayak mau benerin diri sendiri gitu. Iya sih, dulu aku juga kayak gitu pengennya, Mbak. Tapi ya udahlah, Kamu bukan pengen jalannya. memperbaiki diri sendiri. Iya. Oke. Terus akhirnya kamu bisa pilih hukum itu gimana? Kan kamu pengennya kan pertamanya psikologi nih. Mm-mm. Selain dari orang tua ya, Mm-mm. itu Nah, apa? aku tuh dulu nyoba, aku kan kebetulan pecinta drakor, dan kebetulan banyak drakor-drakor tentang hukum. Nah, karena orang tua aku nyuruh aku hukum, aku nonton kayak drakor-drakor yang berhubungan dengan hukum. Nah, ada 2 drakor yang bikin aku yakin kayak ya udahlah hukum aja gitu. Oke, oke. Itu ada namanya Law School sama A Good Bad Mother. Itu Oh kayak iya. tentang jaksa tadi, Mbak. Jadi kayak aku pengen jadi jaksanya karena itu juga. Law school itu yang itu nggak sih mahasiswa hukum? Mm-mm. Itu Kim Bum itu kan? iya, 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 iya. Betul, betul. Itu seru banget dan kayak pengen nonton lagi gitu. Itu kan ya, kalau di drakor, Mm-mm. itu kan mahasiswanya itu, dia kan ada kontribusinya untuk menyelesaikan suatu case kan, Iya, iya, di iya. pengadilan kan. Iya. Nah, kalau di Indonesia nih, Mm-mm. realitanya nih, Mm-mm. kamu sebagai mahasiswa UI kan juga universitas wah banget ya, nomor 1 di Indonesia ya. Itu gitu gak sih? Sesuai nggak sama drakornya gitu? Biasanya kalau di perkuliahan tuh bukan kita yang mengerjakan case bener-bener sama dosen gitu, enggak. Cuma biasanya kita sama dosen dikasih case, terus kita disuruh menganalisis, tapi bukan yang bener-bener buat diajuin buat pemberkasan di persidangan gitu, enggak sih, Mbak. Jadi kayak buat tugas aja, analisis. Mungkin dosennya cerita, ini kemarin saya dapat kasus kayak gini loh, ini menurut kalian gimana nih penyelesaiannya gitu. Jadi nggak kayak yang di law school yang bener-bener analisis bareng gitu. Cuma mungkin kalau hukum tata negara nih, kalau yang di law school kan hukum pidana ya. Iya. Nah, kalau kalau anak mahasiswa UI itu biasanya sukanya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu biasanya. Jadi bukan menyelesaikan kasus yang kayak di law school gitu, enggak sih? Berarti memang kontribusinya memang beda ya? Iya. Namanya aja juga drama ya. Kalau nggak dibuat wah gitu juga nggak laku. Iya. Oke. Terus kan udah nih, terus kamu culture shock pertama masuk kuliah itu apa? Wah, culture shock-nya aku bukan lebih ke kayak kuliahnya, tapi lebih ke lingkungannya. Kayak Madiun sama Depok kan jauh banget iya. ya. Jadi kayak kalau kuliah, alhamdulillah culture shock-nya bukan yang sampai kayak gimana-gimana sih. Mungkin kayak, oh ternyata semuanya harus sendiri ya, nggak kayak waktu sekolah kita bisa bersandar pada guru atau teman-temannya yang kayak into banget. Nah, kalau kuliah mungkin itu aja. Cuma kalau kehidupan di Depoknya kan lebih keras ya, nggak kayak di Iya. Madiun, dan culture orang-orangnya tuh kalau ngomong tuh kayak di jalanan suka marah-marah gitu loh. Oh gitu? Iya, maksudnya kayak nyelip dikit atau salah dikit tuh kayak diteriakin sama bapak-bapak gitu. Iya, di klakson Iya, berarti. iya.
Kalau di Madiun kan mungkin lebih kalem ya, Mbak. Iya. Nah, jadi culture shocknya lebih ke itu sih, orang-orangnya aja. Terus makanannya aman? Makanannya juga kalau di Depok asin banget. Aku kalau pulang ke Madiun kayak, aduh jadi nggak ada rasanya gitu. Tapi ya, karena sekarang udah 2 tahun, udah aman lah ya. Udah Udah jadi anak terbiasa. rantau banget gitu ya. Apalagi kamu 4 tahun rencananya atau kurang Iya. dari 4 tahun? Rencananya 4 tahun sih. 4 tahun. Tapi kalau udah 4 tahun terus ya udah jadi anak rantau bener. Eh, Gimana maksudnya, Mbak? Rantau. Kamu sering pulang nggak? Aku Kalau pulangnya kuliah? kalau tiap semester aja, libur semester. Oh, Sama tiap lebaran. Kalau ada hari banyak gitu kayak Sabtu, Minggu, Enggak. Senin, Selasa, Enggak, libur enggak, nggak pulang. enggak. Terus ngapain aja di sana? Main sama temen, atau enggak ya di kos aja. Biasanya mainnya anak hukum tuh gimana sih? Ngapain aja sih? Aduh, mainnya sama aja sih, Mbak. Kayak, kita kalau main nggak yang bawa undang-undang itu nggak sih? Ya masa kamu mau main, mau ngobrolin pasal? Iya kan, harusnya mainnya biasa aja. Jujur, kalau mainnya jujur sama aja ya, Mbak. Mungkin yang beda tuh pembicaraannya aja. Kita suka membicarakan pemerintahan Indonesia gitu-gitu. Stop. Tidak, Iya. jangan dilanjutkan. Oke. Karena Iya, satu kurang tutup lebih. ya guys ya, ini nanti ya. Baru pertama terus tutup gitu. Enak gitu ya. Tapi ada perbedaan gak sih, kan kamu SMA di Madiun nih. Kamu dari lahir sampai SMA di Madiun kan? Enggak sih, aku pernah tinggal di Bali karena ayahku kerja di Bali. Tapi waktu aku karena sekolah TK, terus aku pindah ke Madiun. Karena nyari sekolah yang Islam gitu. Oke. Jadi ada bedanya nggak di kamu main sama teman-teman kamu di Madiun sama main sama teman-teman kamu di Depok sana? Bedanya ya, mungkin nggak ada sih, beda pembicaraan aja. Mungkin kalau kalau sama teman-teman kuliah ya ngomongnya tentang kuliah, tentang ngomongin hukum dikit. Terus kalau sama teman-teman yang di Madiun mungkin lebih ke sharing-sharing aja sih, kita kuliahnya kayak gimana gitu kan. Karena balik lagi udah lama nggak ketemu, terus kita cerita-ceritanya tentang kuliah aja gitu masing-masing. Lebih enakan temen Apa? SMA atau temen kuliah nih? Waduh, sama aja sih dua-duanya. Sama aja gitu. Dua-duanya enak. Iya sih, nggak ada bedanya. Tapi itu nggak kalau di mahasiswa hukum nih, ada circle-circle gitu nggak? Kayaknya zaman sekarang semuanya gitu nggak sih, Mbak? Jadi tetap aja ada. Cuma bukan circle yang kayak kalau udah sama ini nggak mau ke ini gitu. Jadi kayak tetap saling, mungkin circle-nya buat relasi gitu loh, Mbak. Jadi bukan yang mengkotak-kotakan gue circle ini, lu circle itu, terus kita nggak temenan, bukan kayak gitu. Tapi emang beda sih. Kalau kuliah tuh emang kayak gitu, lebih fleksibel juga. Maupun kita circle-nya orang hits sama enggak gitu, itu tetap dia harus pinter-pinter itu. Berbaur. Iya. Kalau SMA dulu, emang yang hits tuh kayak nggak mau temenan sama anak biasa aja. Tapi sekarang malah yang anak hits gitu nggak sih, yang malah yang merangkul kita gitu. Betul, soalnya dia yang butuh. Tapi emang gitu kan realitanya di perkuliahan tuh. Iya. Oke. Terus skill non akademik apa sih yang penting buat dimiliki oleh mahasiswa hukum? Oke. Skill soft skill atau non akademik. Oke. Kalau soft skillnya menurut aku leadership itu penting banget, dan juga communication, time management, apalagi ya teamwork, semuanya menurutku penting sih, karena nanti di dunia kerja kita kan nggak bisa kerja sendiri ya, Mbak. Mungkin contohnya kayak sekarang di RS Law ini aku lihat semuanya kayak teamworknya sangat-sangat kuat gitu ya. Jadi menurutku itu semua penting sih. Dan juga menurutku, ada satu hal yang aku baru tahu waktu kuliah hukum. Dulu aku kira kalau anak hukum tuh harus bisa debat kan, biasanya kelihatannya. Tapi setelah kuliah di hukum, dosen-dosenku juga bilang kayak anak hukum tuh sebenarnya bukan harus pinter debat atau ngomong, tapi yang penting tuh bisa menulis. Karena awalnya dari kita menulis itu kayak gimana ya, basic skillnya anak hukum gitu. Dan suka membaca juga. Tahu fakta ini juga sih. Jadi kalau misalkan nanti di dunia pekerjaan, di pengadilan, ya kan yang harus diperdebatkan kan juga fakta gitu. Kalau debat, kalau faktanya nggak ada isinya juga forward gitu kan ya. Oke, segitu dulu ya Kimi untuk pembahasan kita hari ini tentang
mahasiswa hukum. Mungkin di next video kita akan bahas lebih panjang lagi. Terima kasih buat teman-teman sahabat Merdeka yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan follow IG kita dan TikTok kita. Terima kasih. Dah.